ekosistem. Nah, siapa di sini yang sudah tahu apa itu ekosistem? Kalau kalian belum tahu, mari kita belajar bersama ya. Jangan lupa kalian belajarnya harus dengan penuh semangat. Perlu kalian ketahui bahwa semua makhluk hidup yang ada di muka bumi kita ini membutuhkan lingkungan tertentu dalam memenuhi kebutuhannya. Lingkungan apa sih? Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan sendiri terdiri dari lingkungan hidup dan juga lingkungan tak hidup. Sebuah lingkungan terdiri dari bagian hidup dan juga bagian tak hidup. Jika lingkungan hidup itu kita biasa namakan biotik, sedangkan bagian lingkungan tak hidup adalah abiotik. Untuk belajar tentang komponen biotik dan abiotik, silahkan kalian perhatikan area sekeliling tubuh muda ini. Dari video yang Butika tunjukkan, bisakah kalian menyebutkan apa saja komponen biotik dan komponen abiotik yang ada di sekitar tubuh muda ini? Nah, benar sekali anak-anak. Jadi, komponen biotik yang ada di sekitar tubuh muda ini ada tumbuhan, ada hewan, serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan pada komponen abiotik kita bisa lihat bahwa tumbuhan itu hidupnya di atas tanah dan pastinya memerlukan air, udara, dan juga cahaya matahari. Jadi komponen abiotik yang ada di sekitar tubuh muda ini ada tanah, air, udara, dan juga cahaya matahari. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, serta tanah dan menyesuaikan sesuai suhu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Cahaya matahari juga dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk membuat makanan, yaitu pada proses fotosintesis. Kalian sudah belajar ya tentang fotosintesis di kelas 4. Nah, itu harus kalian ingat-ingat juga anak-anak. Air dan tanah juga merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan anak-anak. Air akan meresap ke dalam tanah dan bisa digunakan tumbuhan untuk hidup. Nah anak-anak, bagian hidup dan tak hidup pada lingkungan ini saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada lingkungan tertentu inilah yang kita namakan ekosistem anak-anak. Ekosistem sendiri terdiri dari individu, populasi, dan juga komunitas. Individu adalah makhluk tunggal, contohnya saja seekor semut, seorang manusia, sebuah pohon cemara. Nah, itu contoh dari individu. Tempat tinggal dari individu kita namakan habitat. Sedangkan populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah tertentu. Contohnya saja sekumpulan semut, sekumpulan pohon cemara, sekumpulan burung. Nah, dari individu sejenis yang saling berkumpul inilah kita namakan populasi. Jadi kalian bisa menyebutnya populasi semut, populasi pohon cemara, populasi rumput. Gitu ya anak-anak. Contohnya saja kalian perhatikan ekosistem pada kolam di tubuh muda ini. Pada kolam di tubuh muda ini pasti kalian temukan populasi dari lumut, populasi dari ikan, dan makhluk hidup kecil lainnya yang ada pada ekosistem di kolam pada tubuh muda. Ada interaksi antara makhluk hidup dan juga benda tak hidup di sekitar area tubuh muda ini. Sementara komunitas merupakan populasi makhluk hidup tertentu pada suatu daerah. Contohnya saja komunitas sungai, komunitas kolam, komunitas pantai, ya. Jadi anak-anak, dari penjelasan Butika tadi kalian sudah bisa membedakan ya
apa itu komponen biotik, apa itu komponen abiotik, individu, kemudian habitat, populasi, komunitas, dan ekosistem itu sendiri. Jadi kalian harus ingat, interaksi antara makhluk hidup dan bagian-bagian hidup pada suatu lingkungan tertentu kita namakan ekosistem. Setelah kalian paham akan pengertian dari ekosistem, kalian coba perhatikan di sekeliling lingkungan rumah kalian ada ekosistem apa saja ya. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Tika ini dengan sungguh-sungguh. Kalian simak dan pahami lagi ya tentang apa itu ekosistem dan sebagainya. Tetap semangat, tetap sehat, dan juga jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Akhir kata dari Bu Tika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.